Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak dan unsur pajak. Pengertian pajak ada dua, yaitu pengertian menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Baik, yang kedua yaitu unsur pajak. Unsur pajak ada tiga, yaitu subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memuat ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan tersebut untuk memungut pajak atau pemotongan pajak tertentu, misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Dan yang kedua, objek pajak adalah suatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi jumlah ketentuan seperti tanah, bangunan, laba perusahaan, kekayaan, dan mobil. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak adalah besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi kegunaannya. Fungsi pajak dan syarat pemungutan pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau ke pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial ekonomi. Contohnya, tarif pajak tinggi dikenakan untuk minuman keras. Hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Hal ini berfungsi untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelusuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, akan banyak terserap tenaga kerja sehingga penghasilan atau pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi tidak hanya menekan hanya hidup konsumtif, pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Syarat pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, syarat keadilan. Maksud dari syarat keadilan ini yakni pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Para wajib pajak juga diperkenankan untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, atau banding jika dirasa memberatkan. Yang kedua, syarat yuridis. Pungutan pajak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan pungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
ketentuan umum perpajakan. Melalui peraturan inilah pemerintah bisa memberikan jaminan hukum dan terlaksananya pungutan pajak. Yang ketiga, secara ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi, apalagi bisa melemahkan perekonomian nasional. Pajak tidak boleh merusak usaha masyarakat, apalagi menghalanginya mendapatkan kesejahteraan. Sebagai contoh, pungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi atau perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat, secara finansial. Pungutan pajak selayaknya dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan perolehan yang maksimal. Perlu diingatkan pula bahwa biaya pungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus lebih kecil dibanding pemasukan pajak yang diterima kas negara. Yang kelima, syarat sederhana. Maksud dari syarat sederhana adalah bahwa pajak harus mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pungutan pajak yang sederhana diharapkan bisa membantu wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, sehingga lebih mudah mendorong mereka untuk melakukan kewajibannya. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pungutan pajak. Sistem pungutan pajak ini memiliki 3 sistem. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak akan dihitung jika sudah dikeluarkannya surat pajak oleh Fiskus. Sistem yang kedua yaitu Self-Assessment System. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri yang pertama, wewenang untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat aktif, yaitu mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri hasil pajak yang terutang pada wajib pajak. Yang ketiga, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem yang ketiga, Withholding System. Sistem ini memberikan wewenang kepada orang ketiga, bukan dari Fiskus ataupun wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besar pajak ada pada orang ketiga. Yang saya sebutkan tadi bukan dari Fiskus ataupun wajib pajak. Sekian dari saya tentang sistem pemungutan pajak. Sekarang saya beralih ke asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini memiliki 3 asas. Yang pertama, asas domisili. Cara pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan, baik penghasilan dari Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, asas sumber. Cara pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan, tidak melihat dari tempat tinggal. Menurut asas ini, bagi siapapun negara asing yang bekerja di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggal di luar negeri. Contohnya seperti tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Cara pemungutan pajak ini dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contohnya warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak. Sekian materi yang saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pajak dan tarif pajak. Macam-macam pajak ada 3, yaitu berdasarkan sistem pemungutan, berdasarkan lembaga pemungutan, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sistem pemungutan ada 2, yaitu secara langsung dan tak langsung. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak atas bunga, dan lain-lain. Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, biaya materai, biaya lelang, dan lain-lain. Berdasarkan lembaga pemungutan ada 2, yaitu berdasarkan pajak pusat,
dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor, dan lain-lain. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan, pajak reklame, pajak radio, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu dari pajak penghasilan, sedangkan pajak objektif meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua ada tarif pajak. Tarif pajak ada 4, yaitu tarif pajak progresif. Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan oleh pajak. Yang kedua, tarif pajak degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan oleh pajak. Yang ketiga, tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap, berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Cabadi Nugraha, nomor 7 dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam pemungutan pajak dan cara menanggulanginya. Hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hambatan karena adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Nah, perlawanan pasif ini bisa diartikan keengganan masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya edukasi tentang pentingnya membayar pajak dapat memicu terjadinya hal tersebut. Selain itu, tindakan korupsi dan penegakan hukum yang lemah juga dapat memicu terjadinya hambatan tersebut. Dan selanjutnya, perlawanan aktif. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu tax avoidance yang artinya menghindari pajak tanpa melanggar hukum, dan tax evasion yang artinya menghindari pajak dengan ilegal, artinya menghindari pajak dengan melanggar hukum. Nah, dan hambatan lainnya berupa kesulitan mendapat data. Selanjutnya, cara menanggulanginya adalah 1. Memberikan koordinasi terhadap lembaga agar kondisi harta wajib pajak terdata dengan baik. 2. Melakukan tindakan pemblokiran terhadap rekening yang memiliki tunggakan pajak berlebih. 3. Meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban yang mereka dapat melalui berpajak. Dan 4. Keteraturan dari pelaksanaan dan pengorganisasian lebih terjaga dengan baik. Dan yang terakhir, orientasi peningkatan SDM aparatur. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi ke cara pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, yang pertama, surat setoran pajak atau bisa dibilang SSP lembar 1 sampai 4 diserahkan ke bank atau ke kantor pajak. Nah, yang kedua yaitu SSP lembar 1 sampai 3 yang telah divalidasi dikembalikan ke wajib pajak atau kita bilang WP. Nah, yang ketiga, bank atau kantor pos menyalurkan SSP lembar kedua ke KPP melalui kantor pusat perbendaharaan negara. Nah, yang keempat, WP melaporkan surat pemberitahuan ditambah dengan SSP lembar ketiga. Nah, untuk yang terakhir, WP menerima bukti penerimaan surat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bila ada yang kurang, bisa ditanyakan. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi selain pajak. Nah, selain pajak, ada beberapa jenis pungutan lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan negara. Salah satu contohnya yaitu restribusi. Nah, restribusi adalah pungutan atas jasa atau pemberian izin yang khusus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara pajak dengan restribusi. Yang pertama yaitu berdasarkan keputusan. Nah, keputusan atau undang-undang pajak ini yaitu dari pemerintah pusat, namun untuk restribusi yaitu dari pemerintah daerah.
Selanjutnya yaitu dari ketetapan. Untuk pajak, ketetapannya ini dari undang-undang, namun untuk restribusi ketetapannya ini melalui perda atau dari peraturan daerah. Selanjutnya itu pihak pemungut. Untuk pajak, pihak pemungutnya yaitu pemerintah pusat. Namun untuk restribusi, pihak pemungutnya itu dari pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat pemungutannya. Untuk sifat pemungutannya, pajak ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Namun untuk restribusi itu tidak wajib. Artinya, ketika kita menggunakan jasanya, di sanalah kita membayarnya. Ingat, itu namanya restribusi. Selanjutnya yaitu untuk imbalan atau jasanya. Pajak, imbalan atau jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung, seperti sarana umum, contohnya jalan, jembatan, dan rumah sakit. Namun untuk restribusi itu dapat dirasakan secara langsung. Misalnya kita menggunakan atau memarkir kendaraan kita. Nah, di sana kan kita menggunakan jasa tukang parkir. Itulah disebut dengan restribusi di bagian jasa umum atau restribusi jasa parkir. Selanjutnya yaitu pemberlakuan aturan. Untuk pajak, pemberlakuan aturannya ini untuk warga negara atau untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Namun untuk restribusi hanya untuk warga yang di daerah yang bersangkutan saja. Selanjutnya itu untuk sumber pendapatan. Nah, pajak ini merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat, namun untuk restribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah. Sekian, terima kasih.